Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah teman-teman, senang sekali kita berjumpa kembali dalam channel Faiz Khazanah. Dan bersama saya Faiz Fikri Al-Fahmi, kita akan membahas sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, peradaban pada masa Daulah Abbasiyah. Namun sebelum itu mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita, memperkaya wawasan kita tentang sejarah peradaban Islam. Mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini didirikan pada tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Ya, oleh Abul Abbas As-Saffah yang ini merupakan khalifah yang pertama pada dinasti Abbasiyah. Dan kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, yaitu selama 5 abad. Ya, cukup lama ya dinasti Abbasiyah ini. Yang mendirikannya adalah Abul Abbas As-Saffah. Kita lihat silsilahnya. Nah, ini teman-teman kita bisa lihat silsilahnya. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mempunyai ayah yang bernama Abdullah. Ya, Abdullah mempunyai ayah yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini adalah kakeknya Nabi Muhammad SAW, di mana Abdul Muthalib ini memiliki beberapa orang anak, di antaranya Abdullah, ya, ayahnya Nabi Muhammad, Abu Lahab, Abu Thalib, Abu Jahal, ya, Ja'far, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, berarti Al-Abbas ini adalah pamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, Al-Abbas ini memiliki keturunan Abdullah, Ali, dan juga Abdullah, ya, Abdullah Abul Abbas As-Saffah. Jadi inilah beliau pendiri daripada dinasti Abbasiyah. Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, ya. Nah, kenapa beliau disebut As-Saffah? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Tokoh pendiri Daulah Abbasiyah yang pertama adalah Muhammad bin Ali bin Abdullah, ya. Inilah pendiri yang sekaligus menjadi khalifah yang pertama dinasti Bani Abbasiyah. Kemudian yang kedua Ibrahim Al-Imam, yang ketiga Abu Muslim Al-Khurasani, yang keempat Abul Abbas As-Saffah, dan yang kelima Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, inilah merupakan tokoh-tokoh, ya, pendiri dinasti Abbasiyah. Kita tahu ketika runtuhnya dinasti Umayyah, kemudian Muhammad bin Ali atau As-Saffah ini pendiri daripada dinasti Abbasiyah, beliau berpidato. Di dalam pidatonya beliau menyatakan ana As-Saffah, ya, memproklamirkan dirinya sebagai As-Saffah, yaitu orang yang menumpahkan darah, ya. Maka pada periode pertama ini khalifah-khalifahnya daripada Abbasiyah, ya, yang pertama adalah Abu Abbas As-Saffah. Nah, ini pada periode pertama. Jadi berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik saat itu, para sejarawan biasa membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Nah, ini periode yang pertama, ya. Periode yang pertama, khalifah yang pertama adalah Abu Abbas As-Saffah. Kemudian Abu Ja'far Al-Mansur. Yang ketiga Muhammad Al-Mahdi. Yang keempat Muhammad Al-Hadi. Yang kelima Harun Ar-Rasyid. Nah, ini menjadi khalifah yang paling populer dalam dinasti Abbasiyah. Kemudian ada Abdullah Al-Amin, kemudian ada Khalifah Al-Ma'mun, dan yang kedelapan Khalifah Al-Mu'tasim Billah, yang kesembilan Abu Ja'far Al-Wasik. Ya, ini merupakan periode pertama yang berdiri pada 132 Hijriah sampai dengan 334 Hijriah atau 847 Masehi sampai dengan 945 Masehi.
Nah, pada para sejarawan menyatakan bahwa periode pertama ini adalah periode pengaruh Persia pertama, ya. Karena pada masa dinasti Abbasiyah ini tidak selalu Arab oriented seperti halnya dinasti Umayyah, ya. Pada masa dinasti Abbasiyah ini kemudian memadukan banyaknya budaya-budaya daripada Persia, ya. Kemudian periode kedua ini antara 232 Hijriah sampai dengan 334 Hijriah atau 847 Masehi sampai dengan 945 Masehi. Khalifah dinasti Abbasiyah pada periode kedua ya adalah sebagai berikut. Ada Khalifah Al-Mutawakkil, ada Khalifah Al-Munsir, ada Khalifah Al-Mu'ta'in ya, sampai dengan Khalifah Al-Muttaqi dan Al-Musaki. Nah, periode kedua ini disebut sebagai masa pengaruh Turki pertama karena pada masa periode ini para khalifah sangat-sangat dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Nah, ini kita tahu kenapa sih ada Persia, ada Turki. Salah satu kehancuran daripada dinasti Umayyah adalah Arab yang sangat-sangat kental sehingga melahirkan kecemburuan yang disebut dengan orang-orang al-Mawali ya. Mawali adalah orang-orang non-Arab yang mereka merasa kurang diperhatikan oleh khalifah dinasti Muawiyah sehingga pada masa dinasti Abbasiyah orang-orang Mawali ini kemudian ikut mewarnai sejarah Islam yang kemudian mereka ini banyaklah dinasti Abbasiyah ini memiliki corak-corak yang ke Persian, yang kemudian ke Turki ya. Nanti kita akan lihat pada slide yang berikutnya. Kemudian pada periode ketiga ini rentannya pada 344 Hijriah sampai dengan 447 Hijriah atau 945 Masehi sampai dengan 1055 Masehi. Pada periode ketiga ini khalifahnya Al-Mu'ti, At-Ta'i dan juga Al-Qadir ya. Pada masa ini pada periode yang ketiga ini ya disebut-sebut sebagai periode Persia kedua. Selanjutnya pada periode keempat kira-kira dari 447 Hijriah sampai dengan 590 Hijriah atau 1055 Masehi sampai dengan 1194 Masehi ya. Khalifah dinasti Abbasiyah pada periode keempat adalah sebagai berikut. Ya, pertama Khalifah Al-Qayyim. Kemudian ada Khalifah Al-Muqtadi. Yang ketiga ada Khalifah Al-Mustazir. Yang keempat ada Khalifah Al-Mushtarsid. Yang kelima Khalifah Al-Rashid. Yang keenam Khalifah Al-Muqtafi. Yang ketujuh Khalifah Al-Mustanzid. Yang kedelapan Khalifah Al-Mustadi. Yang kesembilan Khalifah An-Nasir. Nah, pada periode yang keempat ini disebut masa pengaruh Turki II. Selanjutnya pada periode kelima, pada periode kelima ini memang menjadi periode yang sangat-sangat yang kemudian pada akhir gilirannya menjadi akhir daripada masa dinasti Bani Abbasiyah. Periode kelima ini dari 590 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah atau 1194 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Adapun khalifahnya pada periode kelima ini yang pertama Khalifah Az-Zahir, Khalifah Al-Mustansir dan Khalifah Al-Musta'sim. Pada sejarahnya Khalifah Al-Musta'sim ini hampir saja ingin mempertahankan dinasti Abbasiyah. Namun apalah daya karena begitu banyaknya pemberontakan sana sini ya, karena pada masa ini dipengaruhi dinasti lain. Tetapi tetap pusat pemerintahannya di Baghdad. Berbeda pada periode pertama di mana para khalifahnya ini sangat-sangat kuat, memiliki pengaruh yang luar biasa. Nah, pada periode yang kelima ini kemunduran terjadi pada dinasti Abbasiyah di mana pada masa ini dipengaruhi oleh dinasti lain. Para sejarawan menyatakan bahwa di sini ada pengaruh Bani Saljuk ya dari Turki.
Tetapi pusat pemerintahannya di Baghdad. Sehingga pada satu ketika Al-Mu'tasim dibunuh, maka runtuhlah ya dinasti Abbasiyah ini. Nah, selanjutnya teman-teman, dari 37 khalifah, ada beberapa khalifah yang sangat menonjol ya. Ada 3 khalifah yang menonjol dari Daulah Abbasiyah ini. Yang pertama adalah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini eh, memberikan kontribusi yang begitu luar biasa, yaitu memindahkan ibu kota yang semulanya di Damaskus ya pada masa dinasti Umayyah, ibu kotanya ada di Damaskus, kemudian menjadi pusat perdagangan internasional di sana, sehingga pada masa Abu Ja'far Al-Mansur ini ibu kotanya dipindahkan ke Baghdad. Kemudian yang kedua, khalifah yang menonjol pada masa dinasti Abbasiyah adalah Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, teman-teman perlu diperhatikan bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid ini membangun satu tempat yang kemudian disebut Baitul Hikmah. Nah, Baitul Hikmah ini semacam pusat pendidikan di mana di dalamnya banyak buku-buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab, kitab-kitab, ya, kemudian pusat kajian, pusat penelitian, adanya semua di sini di Baitul Hikmah. Nah, pada masa Harun ar-Rasyid inilah kemudian keilmuan menonjol luar biasa, baik itu bidang fikihnya, kemudian bidang ulumul hadisnya, bidang filsafatnya, tasawufnya, dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat disupport oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Kemudian yang ketiga ada Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Ya, Khalifah Abdullah Al-Ma'mun ini melanjutkan daripada Harun ar-Rasyid. Nah, dari ketiga khalifah ini yang menonjol adalah Khalifah Abbasiyah. Ya, daripada Khalifah Abbasiyah ini adalah Harun ar-Rasyid. Ya. Kemudian selanjutnya teman-teman, masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Apa saja peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah? Pada masa dinasti Abbasiyah, peradaban dan kebudayaan Islam tumbuh dan berkembang begitu luar biasa. Kenapa? Karena dinasti Abbasiyah ini lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid ya dan anaknya Al-Ma'mun. Dinasti Abbasiyah dengan pusatnya di Baghdad sangat maju sebagai pusat kota peradaban dan pusat ilmu pengetahuan. Beberapa kemajuan dalam bidang-bidang kehidupan dapat disebutkan sebagai berikut. 1. Di bidang agama. Pada masa dinasti Abbasiyah, pada masa Harun ar-Rasyid ini, banyak melahirkan ulama-ulama fikih. Yang pertama, kita tahu ya ulama-ulama mazhab yang bahkan sampai saat ini karya-karyanya tetap ada, kita baca, bahkan kita gunakan ya. Ulama fikih ini munculnya pada lahirnya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu pada dinasti Abbasiyah. Ya, kita tahu ada Imam Hanafi, Imam Maliki, kemudian Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Nah, ini lahir pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian pada ilmu tafsir, ya, ini juga melahirkan kajian yang luar biasa dari ilmu tafsirnya, ilmu kalam, ilmu bahasa, dan juga ilmu hadis, teman-teman. Nah, ilmu hadis ini juga munculnya pada masa dinasti Abbasiyah. Pokoknya saat itu keilmuan luar biasa, pengetahuannya sangat-sangat luar biasa pada masa dinasti Abbasiyah ini. Nah, Baitul Hikmah sebagai pusat penelitian seolah-olah ini jadi pusat pendidikan dari dinasti Abbasiyah. Ya, kita tahu ilmu hadis juga berkembang di sini. Bagaimana caranya mengetahui hadis ini sahih atau hasan atau dhaif. Nah, ini juga muncul pada masa dinasti Abbasiyah. Nah,
Kemudian dari bidang umum juga adanya filsafat, ya, ada ilmu kedokteran, matematika, farmasi, kedokteran, ya, ilmu astronomi, geografi, sejarah, sastra. Nah, semua ini ada pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, teman-teman, kita tahu ya betapa pada masa dinasti Abbasiyah ilmu pengetahuan sangat-sangat digalakkan. Bahkan khalifahnya memberikan banyak eh, sumber pendanaan negara untuk ilmu pengetahuan. Kemunduran dinasti Abbasiyah, ini menjadi sunnatullah teman-teman, bahwa setiap semuanya itu pasti akan ada akhirnya. Ini seakan-akan menjadi sunnatullah. Nah, pada masa ini kemunduran dinasti Abbasiyah menjadi kemunduran peradaban Islam pada saat itu, ya. Apa saja yang menjadi faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah ini? Yang pertama adalah luasnya kekuasaan Daulah Abbasiyah. Karena begitu luas sehingga negara kesulitan untuk mengolahnya. Kemudian dengan profesionalisasi angkatan bersenjata, dan yang ketiga faktor penyebabnya adalah keuangan negara yang sangat sulit. Ya. Kemudian apalagi pada masa akhir daripada dinasti Abbasiyah terjadinya perang salib, ya, kita tahu perang antara umat Kristen dengan umat Islam yang merebutkan Yerusalem, dan ini pun menjadi faktor juga menguras energi para khalifah dinasti Abbasiyah, dan pada akhir gilirannya akhir daripada pemerintahan Abbasiyah ketika Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan, ya, pada 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Di mana pada saat itu Hulagu Khan, ya, ini berkuasa di Cina hingga ke Asia Tenggara, ya. Dan kemudian dia menugaskan untuk mengembalikan wilayah-wilayah sebelah barat dari Cina ke pangkuannya. Baghdad saat itu di bumi hanguskan dan diratakan dengan tanah. Khalifah Al-Abbasiyah yang terakhir, ya, Al-Mutasim Billah, dibunuh. Kemudian buku-buku yang terkumpul di Baitul Hikmah dibakar, bahkan dibuang ke sungai. Bahkan sampai-sampai air sungai itu menjadi hitam karena tinta daripada kitab-kitab atau buku-buku tersebut. Inilah yang kemudian menjadi masa-masa sangat menyedihkan, kemunduran daripada dinasti Abbasiyah yang merupakan kemunduran juga bagi peradaban Islam. Nah, dahulu Islam sangat-sangat mencapai masa kejayaannya, masa keemasannya. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan anak cucu kita nanti menjadi penerus sejarah, pelanjut cerita bahwa kejayaan Islam mudah-mudahan akan tumbuh kembali bersama Islam. Ya. Catatan penting pada masa dinasti Abbasiyah adalah puncak peradaban Islam, baik fisik, ya, arsitek, ekonomi, ya, ataupun non fisiknya, fikih 4 mazhab, ilmu tauhid, tasawuf. Namun kemudian ada terjadi perang salib dan invasi daripada Mongol, ya. Dari arsiteknya juga teman-teman di dinasti Abbasiyah ini sampai kita lihat memiliki gaya arsitek yang luar biasa. Sudah mulai ke Eropaan, ya. Makanya tadi ada dipengaruhi Persia, dipengaruhi Turki, itu semua arsiteknya sudah semakin mutakhir. Kemudian perkembangannya kosmopolitan, kemudian berlaku uang dinar, arsitekturnya perpaduan antara Persia dan Bizantium. Kemudian penerapan hukum Islam di semua negara kekuasaan. Ada sastra, keilmuan ini berkembang luar biasa, ya. Keilmuan Islam, ilmu akliyah, Al-Quran dan hadis, dan juga ilmu nakliyah yang menjadi dalil nakli, ya, ilmu rasio. Nah, tokoh terbesar pada zaman Abbasiyah, kita tahu ada Al-Kindi, ya, beliau menguasai filsafat Yunani. Kemudian Ibnu Sina, Ibnu Sina juga sejarah mencatat beliau adalah ahli dalam bidang kedokteran, ya. Lalu ada Al-Farabi, ya, filsafat, politik, musik. Al-Khawarizmi, kita tahu ini adalah penemu daripada ilmu hitung.
Al-Biruni astronomi, Al-Jabbar ilmu hitung, Ar-Razi ya kimia, Mutawakil yang mempunyai menemukan kepustakaan, Ibn Rushd ya keseimbangan filsafat dan wahyu. Nah, pada masa kejayaan Abbasiyah 100 tahun pertama ini disebut kemajuan. Kemudian 100 tahun kedua ini juga masih kemajuan, dan 100 tahun ketiga ini merupakan penyebab kehancuran Abbasiyah. Nah, ini ada konflik internal ya, perebutan kekuasaan yang berakhir dengan ideologi. Karena muncul juga ideologi tauhid di sini, di mana Sunni melawan Syiah, Mu'tazilah melawan Ahlu Sunnah. Ini juga ikut mewarnai kehancuran daripada dinasti Abbasiyah. Kemudian yang kedua, ruh Islam yang hilang dari kalangan Islam. Ya, entah kenapa, ataukah karena terlalu hubbud dunia sehingga roh Islam itu kemudian hilang dari kalangan Islam. Yang kemudian yang ketiga, dendam dari musuh Islam, terutama tentara salib ya. Ini menjadi sebuah yang ikut kemudian memberikan sumbangsih terhadap kehancuran dinasti Abbasiyah. Baik teman-teman, demikian presentasi Daulah Abbasiyah. Semoga bermanfaat, menambah wawasan keilmuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Like video ini kalau Anda suka, dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.